Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Kurniatul Aini. Saya berkenan peternakan dan kesejahteraan 5A. Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang koperasi dan kemitraan peternakan. Yang pertama ada politik kemitraan peternakan. Kemitraan dibedakan dalam berbagai pola berdasar derajat keterlibatan pihak perusahaan inti dalam keputusan produksi. Dalam Kementan 940/97 tentang Pedoman Kemitraan Usaha Pertanian. Kemitraan usaha pertanian dapat dilaksanakan dengan pola inti plasma, subkontrak dagang umum, keagenan, atau kerjasama operasional agribisnis, atau disingkat menjadi KUA. Apapun polanya, ciri pertama yang paling penting dari hubungan kemitraan adalah bahwa kemitraan merupakan kontrak antara peternak dengan pemasok saprona dan/atau pengolah atau pemasar hasil yang tidak berlangsung pada pasar persaingan bebas atau perfect competition. Dalam skema kemitraan, para peternak plasma secara de facto berfungsi sebagai buruh yang demi meningkatkan produksi seringkali harus bekerja lebih intensif dengan jam kerja lebih panjang dan ekstensif, atau dengan menggunakan tenaga keluarga yang tidak dibayar. Selanjutnya, ekonomi kemitraan ayam ras. Kemitraan agribisnis. Dalam agribisnis ayam ras, pada tahun 1990, pemerintah mencoba melakukan restrukturasi dengan menerbitkan Kepres 22 tahun 1990 tentang pembinaan usaha peternakan ayam ras, yang pada intinya membebaskan usaha ayam ras tidak saja untuk usaha peternakan rakyat, tetapi juga mengizinkan untuk skala perusahaan dengan catatan mereka harus melakukan kemitraan dengan peternak rakyat. Upaya penyelamatan usaha perunggasan dilakukan pemerintah dengan menawarkan KKPA ayam ras kepada peternak yang menjalin kemitraan. Selanjutnya untuk analisis ekonomi. Analisis ekonomi usaha ayam ras yang dilakukan beberapa pakar menunjukkan bahwa dengan pola kemitraan, keuntungan peternak rakyat sudah cukup besar. Dan jika dibandingkan dengan peternak mandiri, perbedaannya sangat signifikan. Kemitraan 3 serangkai. Dengan mengimpor produk peternakan sebagai jalan pintas, maka insentif yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat dalam negeri menjadi dinikmati oleh masyarakat luar negeri. Krisis kepercayaan. Adanya krisis kepercayaan pihak perbankan dan otoritas moneter terhadap usaha peternakan rakyat sehingga KKPA peternakan rakyat secara halus sebenarnya telah ditolak. Sementara itu, usaha peternakan rakyat dibebaskan bersaing dengan produk impor di arena pasar bebas. Karena itu, sekali lagi, dalam struktur pemerintahan mendatang perlu diperjuangkan adanya seorang menteri yang khusus mengurusi bidang peternakan ini. 3 serangkai. Pola kemitraan ini dapat dikembangkan tidak hanya kerjasama dua pihak antara mitra inti dan mitra plasma, tetapi dapat diperluas menjadi 3 pihak atau 3 serangkai, yaitu ditambah mitra dana. Mitra inti baik pengusaha saprona, koperasi atau KUD, poultry shop, atau usaha swasta lain berkewajiban menyediakan saprona, bimbingan teknis dan manajemen, menampung, mengolah dan memasarkan hasil, sedangkan mitra plasma berkewajiban menyediakan kandang dan peralatan dan melaksanakan budidaya. Analisis keuntungan peternakan plasma. Jika masing-masing perusahaan inti dapat menawarkan spesifikasi bentuk pola kemitraannya, maka peternak plasma akan dapat memilih pola kemitraan yang mana dan dengan siapa mereka akan menjalin kemitraan yang dirasa menguntungkannya. Keuntungan peternak plasma.
Salah satu kendala pengembangan pola kemitraan adalah ketidakpuasan atas keuntungan yang diperoleh peternak. Peternak sebagai plasma merasa keuntungannya terlalu sedikit, sehingga ada peternak plasma yang memaksa diri untuk menjual jatah pakan atau ayamnya pada pihak ketiga dalam upaya untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak. Perbandingan ternak mandiri. Secara kuantitatif, keuntungan peternak mandiri ini memang lebih besar daripada keuntungan peternak plasma. Tetapi secara kualitatif rasio keuntungan dengan modal pribadi atau rentabilitas lebih besar yang diterima peternak plasma. Penilaian plasma terhadap inti pada kemitraan ayam pedaging. Yang pertama, penilaian plasma. Ketidakpuasan plasma bersumber dari harga saprona yang seringkali lebih mahal daripada harga saprona yang dijual di pasar bebas. Harga saprona ini juga mempengaruhi harga kontrak ayam karena dalam perjanjian kontrak disebutkan bahwa harga kontrak ayam dapat berubah apabila terjadi perubahan harga pakan dan DOC, yang pada kenyataannya lebih banyak merugikan peternak. Pada saat harga pakan turun, misalnya, tidak selalu diikuti dengan penurunan perhitungan biaya pakan. Sebaliknya, jika harga pakan naik, maka secara otomatis perhitungan biaya pakan akan naik. Yang selanjutnya, kelompok plasma. Pada umumnya, plasma secara individual terpisah satu dengan lainnya berhadapan dengan inti, meskipun dalam inti yang sama. Menyadari hal ini, beberapa orang plasma di Kabupaten Malang telah mendirikan organisasi untuk menghimpun dan memperjuangkan kepentingan peternakan plasma dengan nama Asosiasi Perunggasan atau disingkat menjadi ASPER, asosiasi yang didirikan pada akhir tahun 1999 tersebut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.